Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Satria Singantar Bangsa Jadi dengan akhiran NIM 094, dan teman saya Muhammad Fazal Pasha dengan akhiran NIM 124. Di sini kami akan membahas materi tentang fikih hukum Islam. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang fikih. Yang pertama, pengertian dan signifikansi fikih. Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Kata ini berasal dari bahasa Arab faqaha yafqahu, yang berarti memahami. Secara istilah, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, praktis, yang digali dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah hukum sholat 5 waktu adalah wajib berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis. Signifikansi fikih, yang pertama, panduan hidup. Fikih membantu umat Islam menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, solusi masalah baru. Fikih digunakan untuk menjawab masalah-masalah hukum yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti hukum transaksi digital atau bayi tabung. Yang ketiga, penyelarasan nilai-nilai Islam, mengaitkan antara syariat dengan kebutuhan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yang kedua, persamaan dan perbedaannya dengan syariah, usul fikih, dan qawaid fiqhiyah. Persamaannya, semua istilah ini adalah cabang dari hukum Islam yang bertujuan untuk menuntut umat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya, yang pertama, syariah. Syariah adalah hukum secara keseluruhan yang mencakup akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Contohnya seperti perintah sholat, larangan mencuri, dan kewajiban zakat. Fikih itu bagian dari syariah yang lebih fokus pada hukum praktis yang terperinci. Contohnya seperti tata cara sholat, syarat sah jual beli, rukun wudhu. Yang ketiga, usul fikih. Usul fikih itu ilmu metodologi yang mengajarkan cara menggali hukum fikih dari sumber-sumbernya. Contoh kaidahnya seperti al-yaqinu la yuzanu bisyakki, sesuatu yang diyakini tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Yang keempat, qawaid fiqhiyah. Prinsip umum dalam fikih mempermudah penerapan hukum pada kasus tertentu. Seperti contohnya kesulitan mendatangkan kemudahan, atau al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang ketiga, latar belakang lahirnya fikih. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam dijelaskan langsung oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Contohnya itu ketika seorang sahabat bertanya tentang hukum seseorang yang lupa rakaat sholatnya, Nabi memberikan jawaban langsung. Yang selanjutnya masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat mengandalkan Al-Quran, hadis, dan musyawarah atau ijma untuk menyelesaikan masalah hukum. Contohnya, Umar bin Khattab menetapkan aturan baru tentang pembagian zakat pada mu'alaf sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, masa kelahiran mazhab. Ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah, banyak perbedaan budaya dan tradisi muncul. Nah, ulama di berbagai tempat mengembangkan metodologi hukum yang berbeda untuk menjawab kebutuhan sesuai tempat tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yang keempat ada aliran atau mazhab dalam fikih dan corak pemikirannya. Yang pertama, mazhab Hanafi. Pendiri Imam Abu Hanifah, ciri khas banyak menggunakan kias atau analogi dan ikhtisan, preferensi hukum. Contoh, membolehkan zakat diberikan kepada non-muslim dalam kondisi tertentu. Yang kedua, mazhab Maliki. Pendirinya Imam Malik bin Anas, ciri khas mengutamakan amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Contohnya, tradisi penduduk Madinah dianggap mencerminkan praktik Nabi. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Pendiri Imam Asy-Syafi'i, ciri khas kombinasi ketat antara nas, itu teks Al-Quran dan hadis, dan kias. Contohnya, Imam Syafi'i sangat memperhatikan keabsahan sanad hadis sebelum menjadikannya dalil. Yang keempat, ada mazhab Hanbali. Pendiri Imam Ahmad bin Hanbal, ciri khas sangat tekstual, lebih banyak berpegang pada Al-Quran dan hadis. Contoh, mengutamakan dalil-dalil literal
dibandingkan dengan penafsiran logis. Selanjutnya yang kelima, ruang lingkup yang dibahas dalam fikih. Yang pertama itu ibadah, membahas hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Contoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, muamalah, mengatur hubungan antar manusia seperti jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang. Contoh, hukum akad dalam jual beli online. Yang ketiga, hukubat, hukum yang berkaitan dengan pidana Islam seperti hukuman bagi pencuri atau pezina. Contoh, hukum potong tangan bagi pencuri dengan syarat tertentu. Yang keempat, munakahat, hukum tentang pernikahan, perceraian, dan warisan. Contoh, syarat sah pernikahan dalam Islam. Baik, sekian pemaparan materi mengenai hukum fikih Islam dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.